Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Om Ras. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Orang Lama Tetap Menjadi Pemenangnya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Muhammad Saukani, atau yang biasa dipanggil Ahmad Isau, seorang bujangan yang berusia 30 tahunan. Alasanku belum menikah karena aku ingin sepenuhnya berbakti pada orang tuaku yang hanya tinggal satu-satunya. Walau sering sekali ibu memintaku untuk menikah dan tidak jarang menjodohkanku dengan anak temannya, namun aku selalu menolak dengan halus. Bukannya apa, aku hanya tidak ingin perhatianku yang nantinya terbagi antara istri dan ibuku malah menjadikan mereka bermusuhan. Banyakan yang seperti itu. Sau, ibu memanggil. Pun mak, sautku seraya beranjak dari kasur. Pun adalah bahasa Banjar, sama artinya dengan dalam bahasa Jawa. Kalau di Jawa saat ada yang memanggil, lalu dijawab dalam, itu sopan sekali kan? Begitu juga di sini, ketika ada yang memanggil lalu jawabannya menggunakan pun, artinya sangat sopan sekali. Duduk sini nak, Awalia ada membawakan bingka untuk kamu, kata ibuku sambil menepuk sofa kosong di sebelahnya. Aduh, mulai lagi. Aku membatin. Gadis berusia 25 tahun itu tampak tersenyum malu-malu saat menatapku. Sebisa mungkin aku berusaha agar tidak tergoda. Ya, aku memang selalu menjaga pandanganku saat berhadapan dengan makhluk cantik bernama wanita seperti ini, agar tidak terpancing dan akhirnya menerima perjodohan itu. Kalau dari segi fisik, wajahku tidak terlalu jelek. Badanku juga lumayan tinggi, sekitar 170 cm. Pokoknya tidak malu-maluin saat dibawa jalan. Penghasilanku juga bisa dibilang besar karena aku bekerja di sebuah perusahaan konstruksi. Setiap kali aku cuti, ibuku selalu berusaha membawa wanita-wanita yang entah beliau kenal dari mana untuk datang ke rumah dan dikenalkan padaku. Setelah aku duduk, ibu malah beranjak dengan alasan ingin buang air ke toilet. Ada-ada saja, gerutuku dalam hati. Hari itu saat aku baru sampai rumah, setelah nongkrong bersama teman-temanku, kulihat ibuku sedang menangis di sofa ruang tamu. Bergegas aku hampiri, pikiranku langsung menduga kalau ibu mungkin saja sedang sakit. Kenapa kamu tidak mau menikah, Sau? Aku ingin sekali melihat kamu menikah, punya anak seperti kakak-kakakmu. Setiap hari aku berdoa kepada Allah agar dipanjangkan umur supaya bisa melihatmu menikah. Memangnya perempuan seperti apa lagi yang kamu inginkan itu? Kata ibuku sambil mengusap air matanya menggunakan ujung lengan baju. Aku hanya bisa menghela nafas panjang. Mungkin ini saatnya aku mengatakan alasan dibalik ketidakinginanku menikah. Mama selalu bicara mati-mati terus. Aku gak mau mama begitu. Rasanya kayak gimana gitu saat mendengarnya. Dulu mama bilang, kalau aku sudah menikah, mama akan tenang meninggalkan aku. Berarti kalau aku menikah artinya mama sama saja seperti mendoakan mama mati. Itulah kenapa aku gak mau menikah. Aku cuma ingin merawat dan berbakti sama mama. Mama yang aku utamakan. Dan aku juga takut kalau dapat istri yang gak mau tinggal dekat mama, atau cemburu saat aku dekat mama. Aku harus gimana kalau begitu? Menantu baik atau tidak itu tergantung bagaimana mertuanya juga. Kalau mertuanya memperlakukan menantunya dengan baik, menantunya juga pasti akan memperlakukan mertuanya dengan baik. Intinya ya Sau, tidak ada asap kalau tidak ada api, kata mamaku memulai ceramahnya. Aku hanya bisa garu-garu kepala karena tema ceramah hari ini tentang pernikahan. Pastilah akan sangat panjang sekali. Rasanya aku ingin mengambil cemilan di kulkas untuk persiapan mendengarkan ceramah ibunda ratuku ini. Kamu dengar atau tidak?
Garu-garu kepala saja terus seperti orang kutuan. Jangan-jangan tertular kutu si Sila kamu ini. Kenapa sampai ke kutu Sila larinya, mah? Bicaranya mamaku ini ah. Kalau Sila dengar, tersinggung nanti dia. Begini saja ya, Sau. Kamu sama Awalia saja. Nanti mama yang akan mengurus semuanya. Kamu terima bersihnya. Nanti kamu tinggal berhadapan dengan penghulunya saja. Kenapa sih mama ini selalu saja menyuruhku menikah? Coba kalau misalkan mama merasa kesepian, mama saja yang menikah. Jangan memaksa aku, kataku sambil berdiri, lalu pergi masuk ke dalam kamar. Terlalu sekali kamu sama mama. Entah kebetulan atau tidak, namun 3 hari setelah kejadian itu, mama benar-benar pergi. Sau, panggil mamaku lembut. Apa, mah? Jawabku dengan mata yang masih tertutup rapat. Mama mau pergi. Nanti kamu beres-beres di luar itu ya. Nanti akan ramai orang datang. Ya, Sau, kata mamaku masih dengan nada yang sangat lembut. Iya, ma, nanti aku beresin, jawabku seraya menutupi telinga dengan bantal. Mama pergi dulu ya. Kamu jangan lupa makan ya, nak. Lama-lamat aku dengar suara mamaku. Sekitar jam 8 pagi aku bangun, bersiap-siap untuk jalan bersama teman-temanku, menghabiskan waktu liburku yang tinggal beberapa hari lagi. Namun tiba-tiba aku teringat dengan pesan mamaku sebelumnya. Mungkin tadi subuh mama menyuruhku untuk beres-beres. Tapi setelah aku lihat-lihat semuanya sudah beres. Karena memang mamaku punya kebiasaan setiap pagi dan sore selalu beres-beres rumah. Sudah beres begini, apalagi yang mau dibereskan? Aku lalu keluar rumah dan mengunci pintu. Seperti yang sudah-sudah, kunci aku taruh di bawah pot bunga, supaya nanti saat mamaku pulang lebih dulu bisa langsung masuk rumah tanpa harus menungguku. Hari itu aku jalan-jalan keliling kota menghabiskan sepanjang hari bersama teman-temanku. Rasanya sangat mengasihkan. Walaupun di antara kami, akulah yang paling tua, karena memang teman-temanku ini adalah bujangan yang baru berusia 20-an. Sekitar pukul 5 sore aku pulang ke rumah. Senyum di bibirku masih mengembang. Krek, krek. Loh, mama belum pulang? Batinku keheranan mengetahui pintu rumah yang masih dalam keadaan terkunci. Saat aku cek di bawah pot, ternyata kuncinya masih ada di sana. Posisinya sama seperti waktu pertama aku tinggalkan. Sambil menghela nafas panjang, aku buka pintu. Tapi saat aku baru melangkah masuk, mataku langsung tertuju pada rak sepatu dan sendal kami. Di sana koleksi sendal dan sepatu mamaku masih lengkap. Itu artinya mama pergi tidak menggunakan sendal atau sepatu bagus. Tapi tadi di luar sendal tilasan atau sendal harian mamaku pun masih ada. Dan itu merupakan sendal tilasan satu-satunya milik mama. Lagi-lagi aku menghela nafas panjang, bingung. Atau jangan-jangan mama beli sendal baru yang aku tidak tahu. Aku kemudian masuk lebih dalam. Ketika melewati kamar mama, kulihat pintu sedikit terbuka. Padahal seingatku tadi pagi, pintunya tertutup rapat. Aku lalu berhenti untuk menutup pintu kamar mama. Namun mataku secara tidak sengaja menangkap sesuatu. Saat aku dorong pintu tersebut, mataku langsung tertuju pada tubuh yang terbaring di atas kasur. Jantungku langsung berdetak kencang. Perasaan takut tiba-tiba menyergap hatiku. Ma, bangun ma, ucapku dengan bibir bergetar. Mataku mulai berkaca-kaca membayangkan hal terburuknya. Aku menangis sesegukan sambil terus memegangi tangan mamaku yang sudah sangat dingin. Salah satu tetangga yang mendengar raungan tangisku bergegas masuk ke dalam rumah. Mereka pun tidak kalah terkejut ketika mengetahui mamaku sudah tiada. Sepertinya beliau meninggal mendadak karena kemarin kami masih mengobrol dan bercerita di teras. Beliau masih sangat sehat kemarin, ujar salah satu tetangga yang mulai berdatangan. Mendengar itu tangisku makin kencang. Sudah, berhenti menangis. Mau kamu menangis sampai air matamu kering, mamamu tidak akan hidup lagi. Lebih baik sekarang kita uruskan jenazah beliau ini, biar besok bisa dimakamkan. Entah kenapa perkataan yang terasa menyakitkan itu mampu menyadarkanku. Aku lantas beranjak untuk mengabari kakak-kakakku yang kebetulan masih berada di daerah yang sama. Aku masih terjaga dengan mata yang menatap lekat ke arah tubuh mama yang sudah ditutupi dengan kain bahalai. Di dekatnya ada 4 orang yang sedang membacakan Yasin. Tidur dulu Ki, lihat matamu sudah bengkak sekali.
Mama sudah nggak ada lagi, Kak. Sudah qada dan qadar Allah. Kita ikhlaskan Mama ya, kata kakakku pelan sambil terus mengelus pelan bahuku. 4 bulan setelah kematian Mama, sekarang aku sudah ikhlas dan juga mulai menjalani hidup sebagaimana biasanya. Dan yang terpenting, aku juga ingin memenuhi permintaan terakhir mamaku yang menginginkan aku menikah. Aku mulai mendekati salah satu perempuan, sebut saja namanya Fitri. Dia masih satu daerah denganku, namun percintaanku itu kandas setelah aku menangkap basah dia saat bermesraan dengan lelaki lain. Tidak butuh waktu lama, aku langsung move on dan mencari perempuan lain. Akan tetapi aku kembali jomblo setelah beberapa kali putus. Dan sekitar 1 bulan setelah putus dari pacar terakhirku, aku kembali dekat dengan seorang perempuan. Dia merupakan janda anak 1, sebut saja namanya Lia. Aku kenal dia saat aku pergi ke kota Batu Licin. Entah kenapa perasaanku sangat berbeda saat aku berpacaran dengannya. Aku merasa ada sosok ibuku di dalam dirinya. Bukan dari fisik, tapi dari perlakuan dan kelembutannya memperlakukanku. Aku benar-benar takluk pada perempuan ini. Beberapa kali aku diajak ke rumahnya, dan karena itu, aku akhirnya menjadi dekat dengan anak dan keluarganya. Setiap kali aku berkunjung ke rumah mereka, mereka selalu memaksakan makanan kesukaanku. Aku seperti mendapatkan keluarga baru yang lengkap saat berada di dekat Lia. Dan menurutku, Lia tidak seperti mantan-mantanku yang dulu. Lia tidak matre dan tidak pernah meminta apapun dariku. Namun sebagai lelaki sejati dan punya penghasilan, aku selalu berusaha untuk memberikan apapun yang kemungkinan Lia suka, seperti emas, uang, dan bahkan motor tanpa diminta. Aku ingat sekali raut wajah Lia ketika menerima kunci motor pemberianku. Matanya berkaca-kaca, tapi bibirnya tersenyum senang. Tapi perlu aku jelaskan sedikit, kalau aku tidak pernah meminta timbal balik yang aneh-aneh padanya. Bagiku dia selalu sayang dan mencintaiku saja, itu sudah cukup. Sayang, aku harus gimana ya? Rafli minta dibelikan sepeda, kata Lia saat aku ke rumahnya hari itu. Belikan saja yang, ucapku. Kamu kan tahu, kerjaanku cuma pelayan warung makan. Mana punya aku uang segitu untuk beli sepeda? Ini ATM-ku, kamu tahu pinnya kan? Kamu belikan sepeda untuknya ya, kataku seraya menyerahkan kartu ATM-ku pada Lia. Tapi seperti biasanya Lia selalu menolak. Enggak Ayang, aku sudah banyak sekali memakai uangmu. Gak apa-apa lah Yang, kamu kan calon istriku. Lia tersenyum malu-malu, senyumnya itu benar-benar menggemaskan. Beneran gak apa-apa? Tanya Lia lagi dengan nada manja. Iya sayangku, gak apa-apa, tapi aku gak bisa antar ya. Lia mengangguk. Kamu tidur aja dulu Yang, nanti aku pergi sama Rafli aja. Kasihan kamu kecapean, kata Lia seraya mengelus alisku dengan jarinya yang halus. Aku mengangguk dengan bibir tersenyum. Sore itu sebelum pulang dari rumah Lia, seperti biasa aku terlebih dulu makan di dapur, ditemani ayah dan ibunya. Sementara Lia sedang menemani Rafli bermain sepeda di halaman. Gimana bumbu kacangnya, enak? Tanya ibunya Lia. Enak mak, jawabku dengan bibir tersenyum. Kapan rencananya kamu melamar Lia nak? Tanya ayahnya. Rencananya 2 bulan lagi bah, dikit lagi tabunganku cukup. Tapi itu kamu belikan si Rafli sepeda, itu uang ambil dari tabunganmu kan? Tanya ibu. Itu uang gaji yang baru masuk bulan ini mah. Rencanaku kesini memang untuk ngasih uang bulanan buat Lia, jawabku yang langsung ditanggapi anggukan kepala dari kedua orang tua itu. Beruntung sekali Lia mendapatkan kamu sebagai calon suaminya. Mengingat dulu dia selalu diperlakukan tidak baik dan semena-mena oleh mantan suaminya, ujar ibunya Lia. Diperlakukan tidak baik seperti apa mah? Tanyaku pelan. Lia sering dipukuli, bahkan pada saat hamil pun mantan suaminya itu juga suka selingkuh. Saat ketahuan bukannya insaf dan minta maaf, malah si Lia yang dipukul habis-habisan, kasar main tangan, gak ngasih nafkah. Begitulah mantan suaminya itu, cerita si ibu dengan raut sedih. Lia gak pernah cerita sama kami tentang perlakuan suaminya itu. Andai kami tahu dari awal, sudah lama kami suruh dia menceraikan lelaki bajingan itu, sambung ayahnya Lia berapi-api. Aku menghela nafas panjang. Tidak pernah Lia menceritakan kisah ini padaku, dan aku pun tidak pernah menanyakan cerita di balik perceraian mereka pada Lia. Karena menurutku, semua orang berhak punya privasi tentang masa lalunya. Entah itu karena terlalu menyedihkan untuk dibahas,
atau karena memang dia ingin atau sudah melupakan semuanya. Terlepas dari itu semua, bagiku yang terpenting saat ini, akulah yang akan menjadi masa depannya. Dan aku berjanji akan membuat dia menjadi ratu satu-satunya di rumahku. Tidak akan aku sia-siakan dia, itu tekadku. Setelah selesai makan, aku pun pamit pulang. Sayang, aku pulang dulu ya. Oh ya, nanti jangan lupa kasih mama Abah uang ya, kataku pada Lia sebelum pulang. Abah nanti kesini lagi ya. Makasih sepedanya, Bah, kata Rafli, membuatku tersenyum. Entah siapa yang mengajari anak itu memanggilku dengan sebutan Abah, yang pasti aku sangat menyukai panggilan itu. Iya sayang, kamu hati-hati ya di jalan. Jangan lupa makan ya, kata Lia lalu salim padaku, diikuti oleh Rafli yang juga rebutan salim dan memelukku. Mungkin kalau orang lain melihat adegan ini, pasti mereka berpikir kalau kami adalah sebuah keluarga yang harmonis, pikirku sambil tersenyum. Aku pergi dulu yang. Dan Rafli, kataku seraya melambaikan tangan dari atas motor kesayanganku. Sebulan berlalu, hari itu setelah menerima gaji, aku langsung melarikan motorku menuju kediaman keluarga Lia. Aku berniat mengantarkan uang bulanan untuk perempuan yang aku cintai itu. Alis mataku sedikit berkerut ketika aku melihat sebuah motor matic yang cukup asing terparkir di halaman rumah itu. Siapa yang datang? Dalam hati aku bertanya-tanya. Setelah memarkirkan motorku, aku pun melepas helm dan bergegas masuk ke dalam rumah. Aku dengar ayahnya Lia sedang marah-marah. Entah siapa yang sedang dimarahinya itu. Aku penasaran, tapi berusaha untuk tidak peduli. Assalamualaikum. Tidak terdengar jawaban dari salamku. Namun anehnya Rafli berlari keluar dan langsung memelukku. Kenapa sayang? Abah datang, katanya sesegukan. Iya, ini Abah datang. Kamu kenapa nangis? Habis dimarahi ya? Tanyaku lagi seraya menggendongnya. Anak itu menggeleng. Ia semakin membenamkan kepalanya ke dadaku. Ada apa ini? Seorang laki-laki keluar dari dalam rumah dan tanpa aba-aba, laki-laki itu tiba-tiba memukulku. Aku yang sedang menggendong Rafli tidak sempat menghindar. Aku terhuyung akibat pukulan mendadak itu. Aku letakkan Rafli ke bawah, lalu aku balas pukulan dari laki-laki tersebut. Entah siapa dia, yang pasti aku tidak terima dipukul secara tiba-tiba seperti itu. Aku dan laki-laki itu bergulat dari teras hingga ke tanah. Sayup-sayup ku dengar teriakan Lia dan kedua orang tuanya. Beberapa orang tetangga berdatangan. Mereka berusaha untuk memisahkan aku dan laki-laki tersebut. Berhenti, kau mengganggu istriku, ujar lelaki itu dengan wajah merah padam. Nafasku masih tidak beraturan. Apa maksudnya? Istri? Apa jangan-jangan laki-laki itu merupakan mantan suami Lia? Ayah Lia mendekati laki-laki tersebut lalu menampar wajahnya berkali-kali. Masih berani kamu mengakui anakku sebagai istri setelah apa yang kau lakukan padanya? Sampai kapanpun aku tidak akan menerima kamu lagi sebagai menantuku. Semua orang terdiam. Kulihat Lia menangis sesegukan sambil memeluk Rafli. Kalau begitu, serahkan Rafli padaku. Lagi-lagi sebuah tamparan dari ayahnya Lia mendarat di wajah lelaki itu. Entah berapa lama hal itu berlangsung, aku tidak tahu karena aku tidak sempat melihat arloji di tanganku. Maafin aku ya, isak Lia sambil mengobati luka di bibir dan pelipis mataku. Gak apa-apa yang, kamu gak salah kok. Apa gak apa-apa? Tanya Rafli. Gak apa-apa, jawabku seraya mengelus kepalanya. Aku takut. Takut kenapa? Kan ada aku. Aku gak akan membiarkan dia mengambil Rafli dari kamu. Lagi pula Rafli ini anak laki-laki. Dia berhak ikut kamu. Lia menggeleng. Air matanya semakin deras mengalir. Aku benar-benar tidak tega melihatnya. Supaya dia tidak mengganggumu dan Rafli lagi, aku rasa sebaiknya kita percepat saja pernikahan kita yang. Lia mengangguk setuju. Dan kami memutuskan pernikahan akan dilangsungkan minggu depan. Jadi malam itu aku langsung pulang ke kampung halamanku untuk mengabari saudara-saudaraku tentang kabar baik tersebut. Karena sangat mendesak, jadi aku butuh bantuan saudara-saudaraku di kampung untuk menyiapkan semuanya. Namun 2 hari kemudian Lia menghubungiku lewat telepon. Dan yang paling tidak habis pikir, dia mengatakan akan rujuk dengan mantan suaminya. Karena mantannya itu mengancam akan membakar rumah keluarga Lia kalau Lia tidak mau rujuk dengannya. Keputusan Lia itu tentu saja aku tentang habis-habisan. Aku tidak setuju perempuan yang tinggal beberapa hari lagi akan menjadi istriku itu rujuk kembali dengan mantan suaminya. Kusuruh dia laporkan ke polisi tentang ancaman tersebut. Namun kata Lia tidak punya bukti kalau mantannya itu mengancam. Yang tahu tentang ancaman itu hanya Lia sendiri. Terisak dia meminta maaf padaku dan di sini tubuhku terasa lemas.
Sedih dan kecewa benar-benar kurasakan saat aku dengar kata-kata itu. Setelah semua yang aku lakukan, kamu lebih memilih dia kembali, ucapku dengan suara bergetar. Maafin aku gak punya pilihan. Aku terpaksa, aku gak mau lebih banyak orang yang akan terluka karena aku. Isak Lia sebelum menutup teleponnya. Aku terduduk, mataku menatap semua barang-barang yang sudah disiapkan untuk lamaran dan nikahan yang tersusun rapi di lantai. Karena sudah terlanjur dipersiapkan, akhirnya dari inisiatif kakak tertua, mereka memutuskan melamar Awalia untuk menjadi istriku. Dan syukurnya gadis itu mau menerimaku sebagai suaminya. Tidak perlu waktu lama karena semua sudah siap. Lamaran, akad nikah dan resepsi kecil-kecilan itu pun dilangsungkan secara sederhana. Kenapa kamu mau menikah denganku? Tanyaku pelan pada Awalia yang saat itu baru selesai membersihkan riasannya. Karena aku menyukaimu. Aku mengerutkan alis. Benarkah dia menyukaiku? Kenapa kau menyukaiku? Awalia tidak menjawab. Dia hanya tersenyum malu-malu. Malam itu tidak terjadi apa-apa pada kami. Kami sama sekali tidak melakukan malam pertama layaknya pasangan pengantin pada umumnya. Aku tidur membelakangi gadis itu. Di pikiranku masih terbayang wajah Lia yang sudah memutuskanku begitu saja. Pagi-pagi sekali Awalia sudah bangun dan menyiapkan sarapan untukku. Gadis cantik yang kini sudah resmi menjadi istriku itu ternyata sangat pandai memasak. Ia tersenyum menatapku, lalu kubalas senyumnya. Maaf, semalam ya, ucapku berusaha berbicara selembut mungkin. Aku sadar, tidak seharusnya aku melampiaskan kesalahanku pada gadis itu. Dia tidak bersalah. Dia justru yang menyelamatkanku dari rasa malu akibat gagal menikah. Karena calon istriku lebih memilih kembali rujuk dengan mantannya menjelang hari pernikahan kami. Awalia mengangguk. Nggak apa-apa, jangan terlalu dipaksakan untuk menyukaiku. Pelan-pelan saja, aku siap untuk menunggu. Ucap gadis itu membuatku terharu. Kurai tangannya, lalu kubawa duduk di sampingku. Aku tidak boleh menyia-nyiakan gadis sebaik ini. Aku hanya perlu membuka hatiku dan menjadikan Awalia sebagai satu-satunya wanita di hatiku. Ya, itu harus. Tolong suapi aku. Katanya makanan yang disuapi istri itu lebih enak. Pintaku sambil tersenyum. Awalia tampak salah tingkah. Wajahnya memerah karena malu. Beberapa bulan berlalu aku menjalani hari dengan status sebagai seorang suami. Dan aku merasa bersyukur dengan kehidupan baruku ini. Sayang, aku berangkat kerja dulu ya. Pamitku seraya mengecup kening istriku dan tidak lupa, aku juga mengelus perutnya. Istriku tersenyum. Kalau ada yang ingin kamu makan, suruh saja Dennis yang beli ya, jangan pergi sendiri. Pesanku. Awalia kembali mengangguk. Iya, jangan terlalu khawatir, aku baik-baik saja kok. Ingat kata bidan, ibu hamil itu jangan capek-capek. Aku mengingatkan kembali pesan bidan beberapa hari lalu. Iya sayang, kalau ada apa-apa, telepon aku ya. Iya, berangkat Ki, nanti terlambat, kata istriku dengan bibir tersenyum. Aku mengambil helm dan mengenakannya. Titip istriku ya, Lin, kataku pada Linda tetangga kami yang saat itu sedang menyapu teras. Iya, jawab Linda sambil tersenyum menatap istriku. Saat jam makan siang, telepon genggamku berdering. Awalnya aku kira itu telepon dari istriku, tapi ternyata itu dari nomor yang tidak aku kenal. Aku memilih untuk mengabaikannya. Namun makin aku abaikan, nomor itu terus menelponku. Akhirnya dengan malas aku angkat. Kubiarkan orang itu berbicara lebih dulu. Kalau suaranya sama seperti yang mengabari ayahku ditangkap polisi tempo hari, maka akan langsung aku tutup. Masa iya ayahku yang sudah lama meninggal bisa ditangkap polisi? Yang, gimana kabarmu? Tanya suara di seberang telepon. Aku tertegun mendengar suara itu. Ya, itu adalah suara Lia, wanita yang pernah aku cintai dulu. Aku menghela nafas panjang, berusaha menenangkan diri akibat jantungku yang berdetak sangat kencang. Baik, maaf, ini siapa ya? Ujarku pura-pura tidak mengenali suaranya. Aku Lia, jawabnya sangat pelan. Oh, nggak ada yang mau dibicarakan lagi kan? Aku tutup ya. Ujarku berusaha sedingin mungkin. Yang, aku udah cerai. Lalu masalahnya sama aku apa? Sudah ya, aku lagi kerja, kataku kasar. Aku baru berani laporin dia ke polisi setelah punya bukti. Aku rujuk pun cuma buat ngumpulin bukti. Kamu masih marah ya sama aku? Aku gak marah. Malah aku berterima kasih atas keputusanmu waktu itu. Berkat itu, aku akhirnya bertemu dengan perempuan yang menjadi istriku sekarang. Ujarku lalu menutup telepon itu. Nafasku terasa berat. Perasaan yang sebelumnya sudah terkubur kini perlahan-lahan mulai bangkit lagi.
Enggak, ini enggak benar. Aku enggak boleh memikirkan dia lagi. Aku sudah punya istri, dan sebentar lagi kami akan punya anak. Kehidupanku sudah sangat sempurna. Yang, panggilku pada Awalia yang sedang menyiapkan makan malam untukku. Iya, tadi dia telepon aku. Siapa? Mantanmu ya? Tanya istriku pelan. Aku mengangguk. Oh, kamu gak marah? Kenapa harus marah? Ujarnya balik bertanya. Aku lalu menceritakan apa yang tadi Lia katakan padaku. Kulihat raut wajah Awalia berubah. Lalu gimana? Kamu mau balikan sama dia kah? Tanya istriku dengan suara bergetar. Enggak lah. Laki-laki bodoh mana yang mau melepaskan istri sebaik kamu demi perempuan seperti itu? Aku cuma mau cerita jujur sama istriku. Bukan berarti aku mau balik sama dia. Ucapku sambil menggenggam erat tangannya. Awalia tersenyum. Makasih ya sudah jujur sama aku. Besok HP-mu yang aku bawa ya. Kamu pakai HP-ku. Kalau dia ada nelpon lagi, abaikan saja. Kataku pada istriku, membuat senyum manis mengembang di wajahnya. Malam itu sepulang kerja, lebih dulu aku mampir di warung untuk membelikan makanan yang dipesan oleh istriku. Saat sampai di halaman rumah, kulihat Awalia sudah menungguku di teras dengan bibir yang tersenyum. Aku membalas senyumnya, lalu mencium keningnya. Kok nunggu di teras? Denis mana? Denis adalah keponakanku. Setiap hari dia selalu aku suruh ke rumah untuk menemani istriku. Sudah pulang. Tumben jam segini sudah pulang. Biasanya dia menunggu sampai aku datang. Iya, soalnya dia kan harus belajar yang besok ulangan. Aku mengangguk. Selagi aku mandi, Awalia menyiapkan makan malam untukku. Ada cerita apa hari ini? Tanyaku seraya mengelus perutnya pelan. Mualnya sudah berkurang, cuma kepala masih suka pusing. Aku juga jadi gak suka bau bawang, makanya gak bisa masakin makanan buat kamu, maaf ya. Gak apa-apa, kalau begitu kita beli makanan saja ya. Kamu gak usah masak dulu. Oh ya, kamu sudah minum susu? Belum, susunya habis, lupa beli. Ya udah, nanti sekalian makan aku belikan ya. Seperti janjiku sebelumnya, setelah selesai makan, aku pun pergi membeli susu untuk ibu hamil. Saat pulang, aku mampir dulu di penjual terang bulan atau martabak manis di persimpangan. Di sana aku bertemu salah satu teman nongkrongku dulu dan kami mengobrol sebentar, lalu kemudian aku pulang. Sesampainya di rumah, aku lantas ke dapur membuatkan susu hangat untuk istriku. Namun saat aku masuk ke dalam kamar, kulihat istriku terbaring di lantai dengan bercak darah di celananya. Jantungku langsung berdetak tidak karuan, panik. Aku benar-benar panik saat itu. Aku berusaha menyadarkan istriku, namun ia tidak kunjung bangun. Tolong! Yang pertama datang adalah Linda dan suaminya. Mereka juga terlihat panik saat melihat keadaan istriku. Bawa ke rumah sakit, Sau, ujar suami Linda. Astaga, kenapa aku tidak terpikir dari tadi? Akhirnya dengan bantuan Linda dan suaminya, istriku pun dibawa ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan aku terus memanggil nama istriku sambil memeluknya dengan erat. Sampainya di rumah sakit dan setelah melalui serangkaian pemeriksaan oleh dokter, istriku dinyatakan mengalami keguguran. Hancur, perasaanku benar-benar hancur. Terlebih lagi ketika aku membayangkan wajah sedih istriku, bagaimana bisa aku menjelaskan apa yang terjadi padanya? Sabar, Sau, ucap suami Linda seraya merangkul bahuku. Seperti yang sudah kuduga, istriku langsung murung dan raut wajahnya terlihat sangat sedih mengetahui janinnya sudah tidak ada. Maaf ya, gara-gara aku ceroboh, anak kita. Isaknya terdengar pilu. Aku peluk erat istriku. Aku tenangkan dia agar tidak terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri. Ini bukan salahmu, ini bukan salah siapa-siapa. Mungkin Allah masih belum percaya sama kita. Singkatnya, setelah beberapa hari berlalu, istriku diperbolehkan pulang ke rumah. Namun entah kenapa selama di rumah, istriku jadi sering ketakutan sendiri. Dia mengaku sering melihat bayangan hitam yang sebelumnya pernah dia lihat di malam sebelum ia keguguran. Aku gak berani di rumah sendirian. Aku panggilin Linda untuk menemani kamu ya. Atau kamu mau aku antar ke rumah kakak aja? Tapi dia ngikutin aku. Kemarin saat aku nunggu kamu di rumah Linda, bayangan itu juga ada di sana. Aku menghela nafas panjang. Apa mungkin ini efek dari keguguran itu? Masa iya, efeknya berhalusinasi berkepanjangan begini? Lalu kamu maunya gimana? Kamu di sini saja. Bayangan itu nggak ada kalau kamu ada di sini. Tapi aku harus kerja, Yang. Kamu kan tahu itu. Aku panggilin Linda saja ya. Akhirnya istriku mengangguk. Pekerjaanku pun jadi kurang fokus karena selalu kepikiran istriku. Apa dia baik-baik saja di rumah dan lain-lain sebagainya. Sau, panggil Linda saat aku masuk ke dalam kamar melihat istriku. Kenapa, Lin?
Memangnya kamu gak merasa aneh dengan perubahan Al? Tanya Linda. Aneh sih, tapi mungkin itu efek dari keguguran kali ya. Linda menggeleng. Aku juga melihatnya, Sau. Saat aku membuatkan makanan untuk Al di dapur, dan tadi saat istrimu tidur, ada bayangan hitam yang mondar-mandir di dekatnya. Oh ya? Menurutmu itu apa? Kalau aku sendiri gak pernah melihat yang aneh-aneh di rumah ini. Mungkin penunggu di rumahmu ini, Sau. Coba nanti kamu panggilkan Ustadz atau apa gitu untuk menetralkan rumahmu. Kasihan si Al. Aku juga takut kalau tiap hari melihat yang begituan. Ujar Linda bergidik. Aku mengangguk. Lalu kemudian Linda pamit untuk pulang. Makasih ya, Lin. Ucapku seraya menyelipkan selembar uang untuk Linda. Sama-sama. Ingat kata-kataku tadi ya. Aku menghela nafas panjang. Kutatap istriku yang sudah terlelap. Aku belai pelan rambutnya. Besok akan aku luangkan waktuku untuk menemui Ustadz. Kalau betul apa yang dikatakan Linda, aku harus bergerak cepat sebelum terjadi sesuatu yang buruk pada istriku. Keesokan harinya aku sengaja tidak masuk kerja untuk menemui Ustadz yang disarankan oleh temanku. Namun karena Pak Ustadz ada kesibukan di tempat lain selama 2 hari mendatang, alhasil aku hanya diberikan sebotol air yang sudah didoakan. Dan Pak Ustadz juga berjanji akan datang ke rumah jika nanti beliau sudah pulang. Sesampainya di rumah, air doa itu langsung aku minumkan pada istriku, dan sisanya aku usapkan ke wajah dan juga ubun-ubunnya. Malam harinya istriku bisa tidur dengan sangat nyenyak. Aku pun merasa lega melihatnya. Gimana tidurnya semalam, Yang? Tanyaku padanya. Nyenyak, pas bangun juga rasanya plong, kayak gak ada beban. Jawabnya sambil tersenyum. Syukurlah kalau begitu. Jadi gak sabar nunggu Pak Ustadznya. Lusa beliau pulang. Semoga kamu bisa tidur nyenyak terus sampai beliau datang ya. Istriku mengangguk. Aku juga gak lihat bayangan itu lagi. Aku mengangguk. Arloji di tanganku sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Aku harus cepat-cepat berangkat kerja. Setelah pamitan pada istriku, aku pun pergi bekerja. Tidak lupa aku titipkan istriku pada Linda, tetanggaku. Namun sekitar jam 10 pagi aku ditelepon oleh Linda yang mengabarkan istriku menangis sesekukan tidak mau berhenti di dalam kamar. Dia juga mengunci pintu kamar sehingga Linda tidak bisa masuk untuk menenangkan. Cepat pulang, Sau. Aku takut istrimu kenapa-napa ini. Pintunya juga dikunci dari dalam. Aku gak bisa buka. Mendengar perkataan Linda seperti itu, aku langsung meluncur pulang dan hanya menitipkan izin libur pada temanku. Sesampainya di rumah, Linda terlihat masih berdiri di depan pintu dan terus memanggil-manggil nama Awalia. Minggir, Lin, ujarku sebelum mendobrak pintu kamar kami. Brak! Kulihat istriku sudah terbaring lemah dengan banyak bercak darah di lantai. Melihat gunting kuku sudah berserakan di dekat tubuhnya, kemungkinan istriku berusaha untuk melukai dirinya sendiri dengan alat-alat itu. Kuangkat tubuhnya ke atas kasur dan dengan sigap, Linda membersihkan bekas darah dan barang-barang yang berceceran itu. Tolong jaga istriku sebentar ya, Lin. Aku mau panggil mantri dulu, kataku sebelum pergi. Linda mengangguk. Meski sudah minum obat, namun istriku masih menangis histeris. Sau, coba kamu ke rumah Pak Ustadz Ki. Siapa tahu beliau sudah pulang. Iya, Lin, aku titip istriku ya, kataku sebelum pergi. Akan tetapi sesampainya di rumah Pak Ustadz, ternyata Pak Ustadznya belum datang. Akhirnya aku pulang ke rumah dengan perasaan tidak karuan. Namun begitu sampai di rumah, ternyata sudah ada suami Linda dan seorang laki-laki seusiaku yang duduk di teras rumah. Orang itu memperkenalkan diri sebagai teman kerja suami Linda. Dan kata suami Linda, orang tersebut cukup paham dengan hal-hal gaib. Dia jugalah orang yang memindahkan penghuni gaib di tempat kerja suami Linda tempo hari. Silakan masuk, kataku mempersilahkan orang itu. Saat masuk ke dalam rumah, orang itu langsung mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Ini bukan ulah penghuni rumah. Makhluk yang istrimu lihat itu merupakan kiriman dari seseorang yang berniat memecah belah rumah tangga kalian. Alisku mengkerut. Aku menatap orang itu dengan tajam. Kiriman? Siapa? Perempuan dari masa lalumu. Linda langsung terengah-engah. Jangan-jangan perempuan yang waktu itu Al ceritakan, Sau. Dia pernah cerita ke aku kalau ada mantanmu yang nelpon dia. Kata Al, perempuan itu nggak percaya kalau kamu sudah punya istri. Makanya sampai Al kirimkan foto nikahan kalian ke perempuan itu supaya perempuan itu nggak berharap lagi sama kamu. Ujar Linda membuatku kaget. Bagaimana ciri-ciri perempuan itu? Tanyaku pada orang itu. Lalu dengan lancar orang itu menjelaskan ciri-ciri perempuan tersebut. Ciri-cirinya yang disebutkan sama persis seperti Lia. Nafasku seketika terasa berat. Lalu sekarang bagaimana? Apa istriku bisa sembuh? Kita coba saja ya, ujar orang itu lalu duduk di dekat istriku.
Matanya terpejam dan mulutnya mulai membaca doa. "Ambilkan air putih segelas," katanya pada Linda. Dengan cepat Linda bergegas ke dapur untuk mengambilkan air putih. Setelah didoakan, air itu diberikan padaku dan aku yang ditugaskan untuk meminumkannya pada Awalia. "Usapkan air ini dari ubun-ubunnya hingga ke ujung kaki. Usap secara menurun, jangan turun naik," kata orang itu seraya memberikan gelas berisi air putih tersebut padaku. Aku mengangguk dan mengikuti instruksinya. Kemudian orang itu bersama suami Linda berjalan keluar kamar. Sayup-sayup ku dengar dia meminta seember air pada suami Linda. Entah untuk apa air itu, aku pun juga tidak tahu. Tapi yang pasti setelah malam itu, keadaan istriku mulai membaik dan normal kembali. Setelah aku ceritakan semuanya, Awalia memilih untuk mengikhlaskan apa yang telah terjadi. "Itu adalah ujian rumah tangga kita, dan alhamdulillahnya kita bisa bertahan melewati itu," ucapnya dalam pelukanku. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.